Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman utawi ingkang disebut sebut tafsir Sa'di. Awal surat Shad wonten ing dalu menika ingkang badhe kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب.
Sewu. Shad. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wal Qur'ani lan demi Al-Qur'an dzikri sing duweni keagungan. Balil ladzina kafaru bal balik alladzina kafaru wong sing padha kafir iku fi izzatin ing dalam kesombongan. Gumedhe rumangsa rusa, rumangsa digdaya, wasiqaq lan selalu nentang. Wis sombong nentang. Kam akeh banget ahlakna wis ngancuraken sapa kita min qablihim saking wong-wong mau. Artinya kam di sini adalah khabariyah. Betapa banyaknya kami telah hancurkan min qarnin saking generasi. Fanadau mongko padha bengok-bengok. Nida itu adalah suara keras. Lek lirih kuwi jenenge najwa, bisik-bisik. Fanadau mongko bengok-bengok njaluk pitulungan. Walata hina manas ning duduk wektune njaluk pitulungan. Nggih. Sebab mereka sudah dalam kondisi terhimpit dan azab ketika sudah tiba tiada satupun kuasa yang bisa menolaknya. Sehingga disebutkan wala tahina manas. Renek gunane bengok-bengok kaya ngopo. Ndak bakal iso lepas saking azab Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mekaten. Wa ajibulan padha merasa heran. Ane ing yen to ja'ahum teka marang wong-wong mau sapa mungdirun pemberi peringatan. Ya, rumangsane menungso niku dijarne padha karo kewan. Sing rasa nguasai, sing ringkih dadi kala-kalaan. Ya. Sehingga mereka seperti itu maunya dibiarkan. Mereka tidak tahu bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha bijak. Nggak mungkin manusia dibiarkan. Kita ulang. Wa ajibulan rumangsa heran aning yen to ja'a teka hum marang wong-wong mau sapa mungdirun pemberi peringatan. Minhum sementara pemberi peringatan menika saking golongane wong-wong mau. Lek heran marang pemberi peringatan dari orang seberang lho pantes yo tanggane dhewe yo kerandai dhewe yo wis ngerti kecilikane bahkan mereka sebut sebagai al-amin yang terpercaya. Waqala lan ngucap sapa al-kafiruna wong-wong sing padha kafir hadza utawi iki iku sahirun penyihir kadzab turakeh goroi. Mereka anggap bahwa Rasulullah SAW adalah hanya sekedar penyulap. Ya. Betul sungguh-sungguh tapi gelap dari mana asalnya. Sulap kan ngono, sungguh-sungguh tapi gelap. Mereka menuduh demikian. Waliyadzubillah. Mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul dianggap sebagai sebuah sihir dan dianggap sebagai kedustaan. Ya. Lebih heran lagi mereka mengatakan di sini, aja apa Rasul iki bakal ndadekne al-alihata sesembahan iku ilahan wahida mek sitok. Kawulane sakmono ki sak jagat kok mek gur sembahane sitok agak kurang ta. Dikiranya seperti mereka. Kalau mereka neng tengah kuburan ya kira-kira wedi melayu. Ya, demikian. Mereka anggap bahwa sesembahan satu itu adalah hal yang mengherankan. Mereka tidak tahu tentang Allah.
keagungannya, kesempurnaannya, kemahakuasaannya. Inna hadza sak temene ngene iki iku la syai'un yakti sesuatu ujab sing aneh. Jadi mereka merasa aneh ketika sembahan itu hanya satu. Wang talakalan budal sapa al malau sekelompok minhum saking wong-wong mau, tokoh-tokoh mereka, penggede-penggede mereka, provokator-provokator mereka. An supaya imsyu lumaku wasbiru yang panggah sabaro. Ya. Ala ingatasi alihatikum sesembahanmu. Ya. Ini sejak dahulu itu memang ada provokator yang selalu mendengungkan pembelaan tinggalannya leluhur. Ya. Mereka dalam beribadah itu seharusnya mencari keselamatan dan mengharapkan kebaikan, tapi nyatanya enggak. Justru mereka adalah sebagai pasukan-pasukan penjaga sesembahan-sesembahan mereka. Jadi perlu diketahui semua sembahan selain Allah itu dijaga. Sementara Allah Ta'ala adalah zat yang maha menjaga. Ya, demikian. Inna hadza sak temene ngene iki iku la syai'un yakti sesuatu yurad enek maksude. Ketika Muhammad ini mendakwahkan sembahan itu hanya satu, aneh. Wis to pokoke sampean panggah sabar ya, nguri-nguri tinggalane leluhur ya, budaya kearifan setempat itu lebih bagus bagi kalian menurut mereka. Ya. Adapun mereka yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, ya, dan ibadah semua bentuk ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja, ini ada maksud ini. Ya, masami'na urung pernah krungu sapa kita bihadza cara ibadah ngene iki fil millatil akhirah ing dalem agama sing guri-guri. Memang mereka pernah belajar. Wong musyrikin Quraisy, wong jahiliyah belajarnya ya apa? Sehingga ketika mereka mengatakan ini aneh, ini tidak ada, apa yang mereka anggap tidak ada, itu belum tentu tidak ada. Ya, demikian. Ya. In hadza illa ikhtilaq, in hadza orano, hadza iki sing dika Muhammad illa kejaba ikhtilaq, gayen-gayenane Muhammad. Ikhtilaq, yakhtaliqu ikhtilaq, bikin-bikinan. Nah, aungzila ana ta ungzila den turunaken alaihi ngatasi Muhammad az-zikru, zikir, pepeling, wahyu mimbainina di tengah-tengah kita. Kelebihannya Muhammad ya apa sih? Ya, jadi mereka mengingkari tentang anugerah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, mereka mengingkari. Apa sih kelebihan Muhammad sehingga dijadikan nabi, sehingga diberi wahyu? Ya, kok enggak kita saja? Emang kalau mereka dikasih wahyu, mereka bisa mengamalkan wahyu itu dan siap berdakwah dan siap memikul derita dakwah. Ya, demikian. Bal balikhum wong-wong mau iku fi syakin ing dalam kemamangan min dzikri saking pepiling ingsun. Jadi mereka tidak membenarkan, mereka tidak beriman. Ya, mereka tidak beriman terhadap wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Muhammad, dan mereka juga tidak beriman kepada Rasul yang kami utus, yaitu Nabi Muhammad. Bal balik lama durung ya zuku bodong rasane nyicipi azab ing azab. Seandainya mereka sudah merasakan dan mencicipi azab, nyicipi tok tidak mungkin mereka akan mendustakan. Pasti mereka akan beriman, pasti mereka akan membenarkan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Bal lamma yadzuqu azab amanata indahum, padha duweni sapa wong-wong mau iku khazainu rahmati rabbik, gudang-gudange rahmati Allah. Apakah mereka pemilik gudang Allah?
pemilik gudang rahmat Allah. Termasuk gudang rahmat Allah adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Ya. Al-Aziz, Allah Ta'ala zat sing moho perkasa. Al-Wahhab, zat sing moho paring. Aman rungokne nggih. Al-Wahhab itu nama Allah. Sampai nek diarani Wahabi ora usah wedi. Apa meneh Jombang asli. Mbah Yai Wahab kan penderek Mbah Yai Wahab kan Wahabi. Ini apa mboten salah? Ya teng riku ya nisbah. Maksudipun golongan. Lek dimaksud nih Al-Wahhab, nama Allah berarti jenengan niku lek diarani Wahabi berarti napa? Golongane Allah Ta'ala zat sing moho paring. Ya. Nah, Mbah Yai Wahab Hasbullah kan jenenge Mbah Yai Wahab Hasbullah. Wahabi berarti penderek Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mosok delok ning ngono sama noga. Ya. Ini yang pertama itu. Ketika mereka mengingkari, merasa aneh, merasa asing dengan wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, adakah mereka penguasa gudang-gudang itu? Sehingga mereka berhak memberi kepada siapapun yang mereka kehendaki. Ya. Nah, am anata lahum kang gini wong-wong mau mulkus samawati wal ard. Duweni kerajaan langit, duweni kerajaan bumi. Raja, penguasa toh. Penguasa berhak ngatur. Sampeyan rungokne, sing berhak ngatur apa? Penguasa. Kok sampean duwe restribusi ora kok arep ngatur. Nggih. Sakniki kakean wong ngomong, kakean pengen ngatur. Sampean ku lho apa? Bayari ta? Ora. Lah kok kate ngatur? Duwe ta? Ora. Lah kok kate ngatur? Ya. Mereka tak punya. Ya, tapi mereka menolak. Fal yartaku, lek cek kurang terima, fal yartaku kono munggah ning dirgantara fil asbab. Fal yartaku mongko supaya munggah fil asbab ning tangga-tangga langit. Pedoten rahmati Allah. Sauten rahmati Allah. Ben aja nyeblok nang Nabi Muhammad. Ya, rumangsane kaya wahyu cakraning rat. Diunggah ning kayangan, direbut saurunge diceblokne ning dunya. Ya, demikian. Demikianlah orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Jundun mahunalika. Jundun pasukan-pasukan mahunalika ora ana ning kono mahzumun kecuali bakal terusir minal ahzab saking sekutu. Artinya seberapa banyak pun sekutu yang kau kirim menuju langit pasti akan terpukul mundur, pasti akan berjatuhan, tiada daya menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Kita mulai pembahasan tafsir ayat ini. Hadza menika iku bayanun, merupakan penjelasan. Minallahi ta'ala, saking Allah Ta'ala lihalil Qur'an, ngenani kahanane Al-Qur'an, keadaan Al-Qur'an. Wa halil mukadzibina lan kahanane wong-wong sing gorohaken bihi Al-Qur'an. Ayat ini Allah terangkan tentang keadaan Al-Qur'an, keadaan mereka yang mendustakan Al-Qur'an. Ya. Wa halil mukadzibina bihi. Ya. Keadaan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Ma'ahu sartane piyambake wa ma'aman ja'a bihi. Mendustakan orang-orang yang datang membawa Al-Qur'an. Faqala Allah Ta'ala dawuh sad, ngeten carane maos nggih, panjang mad, sad wal Qur'ani zizzikr. Ai maksudipun zil qadar, duweni kedudukan, duweni kemuliaan, al azim ingkang agung, wasyaraf lan mulya. Itulah Al-Qur'an.
Al mudzakir sing ngelingne lil ibadi dumateng sedaya kawula. Disebut dzikir karena di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada seluruh hamba. Kula sedaya ma apa ae yahtajuna ilaihi sing dibutuhne minal ilmi saking ilmu. Al-Qur'an menyebutkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Ma ora farratna tak tinggal nih fil kitabi ing dalam Al-Qur'an min syai' sedikit pun. Jadi tidak ada yang tersisa. Dari apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, kecuali semuanya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ya. Terus kita ulang malih, Al-Quran diarani dzikir merga al-mudzakir. Al-Quran menika ngelingne lil ibad kangge sedaya kawula. Kula sedaya ma menapa yahtajuna ilaihi sing dibutuhaken minal ilmi saking ilmu. Ya. Bi asma'illahi tentang nama-nama Allah. Wa sifatihi lan tentang sifat-sifaten Allah. Wa af'alihi lan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Jadi pertama kali kewajiban adalah mengenal Allah. Mengenal pencipta, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Tiang niku lek mengenal Allah, keagungannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dia akan mengenal dirinya. Dia akan tahu jati dirinya. Bahwa dia hanyalah seorang makhluk. Bahwa dia adalah penuh dengan kelemahan, kekurangan. Ya. Bahwa ia tidak mampu untuk mengatur dirinya sendiri walau sesaat. Saking ketidakmampuannya, Rasulullah SAW mewakili kita semuanya untuk berucap kepada Allah dan memohon, Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan kau serahi kami untuk ngatur urusan kami walau sekejap. Kayak Rasulullah niku makili awake dhewe. Sampai ndak gelem ngomong ngono cung ya tak lekasane to. Nek awake dhewe ndak duwe kemampuan walau sesaat. Ya. Demikian. Kita ulang, siapapun yang mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya. Ya. Demikian. Wa minal ilmi bi ahkamillah lan bakali ngerteni hukum-hukum Allah asy-syar'iyyah ingkang bersifat syariat. Perintah, larangan, halal, haram, semua itu termuat di dalam Al-Qur'an. Wa minal ilmi termasuk muatan Al-Qur'an tentang ilmu bi ahkami al-ma'ad. Hukum al-ma'ad, hari berbangkit, wal jaza lan piwales, bahwa tidak ada satu amal pun kecuali pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sempurnanya rahmat Allah Ta'ala ketika memberi anugerah nikmat dan pahala surga yang mana Allah Ta'ala telah siapkan hamba yang bersangkutan ketika di dunianya dengan diberi taufik dan keimanan dan juga menunjukkan kesempurnaan keadilannya kepada mereka yang berhak menerima siksa dikarenakan maksiat yang mereka lakukan. Ya. Ketika mereka penuh dengan keengganan, kesangsian, keraguan, dan penentangan terhadap wahyu yang Allah Ta'ala turunkan dan syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Fahuwa mongko utawi Al-Quran iku mudzakirun lahum ngilingne lahum kanggini sedaya menungso fi usuli dinihim ing dalam masalah pokok-pokok agama, masalah akidah.
Dan yang paling pentingnya adalah tentang Allah Ta'ala, nama dan sifatnya. Itulah paling pentingnya. Ya. Wa furu'ihi lan cabang-cabangipun saking muamalah lan saking ibadah. Dengan diterangkan apa saja yang wajib, diterangkan juga apa saja yang haram, diterangkan apa saja yang diperintahkan, diterangkan apa saja yang dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan juga diterangkan tentang bagaimana umat-umat terdahulu yang mengikuti utusan Allah Ta'ala dan akibat baik yang mereka rasakan. Juga diterangkan bagaimana umat-umat terdahulu yang menentang para utusan Allah Ta'ala dan bagaimana Allah Ta'ala binasakan. Ya, karena kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah bagian dari muatan Al-Quran itu sendiri. Sehingga Al-Quran sebagaimana ia memuat jalan yang lurus, memuat siapa yang berada di atas jalan yang lurus dan sifat-sifat mereka, memuat juga bagaimana akibat orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus tersebut. Bukan cuma itu. Kesempurnaannya adalah Al-Quran memuat jalan-jalan kesesatan, memuat kisah orang-orang yang berada dalam kesesatan, memuat berita tentang bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang berada di atas kesesatan di dunia dan bagaimana petaka azab dan derita siksa yang menanti mereka di akhirat. Semua itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Wa huna la yahtaju ila dzikril muqsam alaih. Wa huna lan tengriki la yahtaju mboten betahaken ila malang dzikril muqsam alaih. Menyebutkan muqsam alaih yang disumpahi. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Hak Allah untuk bersumpah dengan apapun dan dengan siapapun. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang ingin bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah aw liyasmut, atau diam. Ya. Adapun Allah, hak Allah untuk bersumpah dan khususkan di antara hamba yang Allah ciptakan, ya. Nah, bersumpah Allah Ta'ala dengannya. Fa inna monggo sak temene hakikatul amri, hakikatipun annal muqsam bihi wa alaihi syai'un wahid. Anna sak temene al muqsam bihi sing tinggi sumpah, wal muqsam alaihi lan sing disumpahi iku syai'un wahid, siji. Wa huwa hadzal Qur'an, yaiku Qur'an iki. Al mausuf ingkang dipun ingkang kasifati bihadzal wasfil jalil, kanthi sifat ingkang agung, dzikr. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, ya, dan yang disumpahi adalah Al-Qur'an. Agungnya Al-Qur'an. Sehingga al-muqsam bihi wal muqsam alaih, alat untuk bersumpah dan yang disumpahi satu, yaitu Al-Qur'an. Ya. Fa idza monggo ari kalane kana ana Al-Qur'anu Qur'an bihadzal wasfi, ngene iki sifate. Ulima mongko den ngerteni daruratal ibad, kebutuhane kawula ilaihi dumateng Al-Qur'an, maksudipun ngerteni surasane Al-Qur'an. Ngerteni kandungane Al-Qur'an, ngerteni apa sing dadi perintahe Al-Qur'an. Iku fauqa kulli daruratin, dhuwure sedaya kebutuhan. Semua kebutuhan selain kebutuhan untuk mengenali Al-Qur'an adalah di bawah kebutuhan untuk mengenali Al-Qur'an. Sehingga semua hal yang dengannya kita akan mengenal Al-Qur'an, memahaminya, adalah merupakan kewajiban. Mempelajari bahasa Arab wajib. Karena kita tidak mungkin untuk mengenali Al-Quran, memahami maknanya, kecuali dengan mempelajari bahasa Arab.
Karena Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya. Wa kana lan ana al-wajibu dadi kewajiban alai mengatasi sedaya umat talaqihi nyambut Al-Qur'an bil iman kanthi keimanan was tasdik lan membenarkan. Ini yang menjadi kewajiban. Sambut Al-Qur'an. Bagaimana cara menyambutnya? Dengan keimanan dan dengan membenarkan. Jangan sampai tersisa sedikit pun keraguan tentangnya. Wal iqbal lan menghadap ala istikhraj maksudipun berusaha ala istikhraj menggali mengeluarkan ya ma yatadzakkaru bihi menapa ingkang piyambake berusaha mengingat bi kanthi Al-Qur'an minhu saking Al-Qur'an ya apapun pelajaran yang dibutuhkan dari Al-Qur'an dan dengannya mereka bisa mengingat akan hak-hak Allah dan kewajiban diri mereka dan siapa sejatinya mereka dan apa yang membuat mereka maslahat, itulah yang harus mereka lakukan. Ya. Fahada mongko paring pituduh sapa Allahu Allah man hada sinten sing Allah taala paring pituduh lihada kangge pituduh menika. Dan Allah Ta'ala jadikan kita di malam hari ini membaca ayat ini. Berusaha mempelajarinya. Dan penuh keimanan di hati kita. Mengawali sebelum kita membukanya. Mengawali sebelum kita membacanya. Mengawali sebelum kita mentadabburinya. Demi Allah. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar tanda bahwa Allah memberi petunjuk kita. Tapi ini adalah awal dan start petunjuk itu betul-betul terpatri dalam jiwa. Ya. Ya. Dan merasuk ke dalam sungsum sehingga ia akan menjadi akhlak kita. Beriman terhadap Al-Qur'an, membenarkannya, tunduk kepada aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Wa abalan enggan melengos, wegah, radoyan nemene muka. Diwacane Quran radoyan kan muka. Sapa al kafiruna wong sing padha kafir. Ya. Ngam. Wa abalan enggan melengos, wegah, muka sapa al kafirun wong kafir bi kelawan Al-Qur'an wa biman. Nggih, lan wegah nampa kan marang tiyang angzalahu sing Allah taala turunaken Al-Qur'an dumateng piyambake. Wa sara lan dadi ma'hum sartane wong kafir izzatun wa syiqaq. Izzatun kesombongan wa syiqaq lan penentangan. Ya. Izzatun wa imtina'un anil iman, kesombongan wa imtina'un lan wegah anil iman, beriman. Wastikbaran lan gumedhe sombong wasiqaq lahu lan menentang. Ya, ai maksudipun musyaqatun nentang wa mukhasimatun bantah fi raddihi kanthi nolak wa ibtali lan berusaha membatalkan Al-Qur'an dengan dalil-dalil mereka. Duwe dalil dah, ora duwe dalil. Punyanya hanya angan-angan belaka. Demi Allah tidak akan mungkin ada dalil yang bisa membantah Al-Quran. Semua yang diarahkan kepada Al-Quran untuk menentangnya bukan dalil. Tapi hanya sekedar subhat, fata morgana. Ya, siapapun yang sedikit saja mengulang pembacaannya akan tertawa dengan sendirinya. Kayak ini kita ingin bantah Al-Quran. Gak izin tak sih ngomong. Begitu. Wabil qadhi lan ing dalam nyacat biman kelawan Rasul ja'a bihi sing gawa Al-Qur'an. Fatawa ada mongko paring ancaman sapa Allah wong-wong mau bi ihlakil quruni al-madiyah. Kanthi Allah taala dhisik-dhisik wis ngejur al-qurunil madiyah. Generasi-generasi sing dhisik-dhisik mbah-mbahmu. Al-mukadzibah sing padha nggorohaken bir rusul marang para utusane. Kisah tenggelamnya dunia.
ya terluapi oleh banjir air buah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kisah Qarun yang ditenggelamkan oleh bumi, kisah Fir'aun yang ditenggelamkan di dalam Laut Merah dan disaksikan oleh Bani Israel, kaum yang lemah, tidak memiliki tidak melipo, tidak diopo-opo, sobo Bani Israel. Ya, bisanya hanya lari. Sebab Bani Israel itu dijak adepan rawani. Sapa? Bani Israel. Kaum pengecut. Ya. Demikian. Al-mukadzibah sing padha nggoraken birusul dumateng para utusane. Wa annahu lan sak temene wong-wong mau hina ari kalane ja'ahum wis teka marang wong-wong mau al-halak. Pepesten kehancuran, nadau pada bengok nida suara keras, wastaghasulan beristighasah fi sarfil adzab supaya tersingkirkan azab saking wong-wong mau, walakin ning tetapi ini lata hina manas ai maksudipun laisal waktu iki duduk waktu khulasin, waktu sing iso nyelametne. Waktu keselamatan adalah ketika azab itu belum tiba. Ketika azab sudah tiba, tidak ada satu kuasa pun yang mampu menolaknya. Ya, sehingga dikatakan di sini laisal waktu khulasin mimma waqa'u fi. Laisal waktu ora ono waktu saiki waktu khulasin. Waktu keselamatan mimma waqa'u fihi saking apa-apa yang mereka terjerumus dalamnya. Wala faraja lan ora ana celah lima asabahum kangge apa sing menimpa mereka. Ya, dikepung musuh masih ada celah. Tapi kalau yang mengepung azab Allah ada celah? Enggak ada celah. Wis to, sampean walaupun dadi cawili sak pada semut, sampean walaupun dadi lembut lumer, ya, penak blusak-blusuk padha karo banyu. Banyu ini gak blusak-blusuk sembarang to nggih. Celah sekecil pun sedom bisa masuk. Ya. Tapi ingat, tidak ada satu celah pun dengannya kalian bisa selamat dari azab Allah Ta'ala ketika sudah tiba. Dan ini ancaman dari Allah Ta'ala untuk mereka yang mendustakan Nabi, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran. Ya, falyahdhar mongko supaya hati-hati sapa haula'i wong-wong mau ayyadu mulai terus-terusan ala izzatihim ing atase kesombongane wa syiqaqi lan ing dalam penentangane fayusibu mongko bakal ngenani wong-wong mau ma apa asabahum sing wis ngenani wong dhisik lek tok tutuk nelekmu ndongkal, lek tok tutuk nelekmu mursal, lekmu tutuk nelekmu kembel winti, lek tok tutuk nelekmu nentang, ya titenono ae. Dai hanya bisa bilang begitu. Ya, wallahu taala a'lam. Tidak ada satupun celah. Tidak ada satupun sebab keselamatan kalau Allah Ta'ala sudah menurunkan azabnya. Kalau Allah Ta'ala sudah menurunkan azabnya. Ya. Nah. Wa ajibu an ja'ahum mungdirum minhum. Ai ajiba haula. Merasa heran mereka. Al-mukadzibun wong-wong sing gorohaken. Fi amrin ing dalam perkara laisa mahallu ajabin. Sing kudune ndak perlu kowe heran. Barang sing jelas kok heran yo aneh. Nggih. Anja'ahum ing ento teka marang wong-wong mau mungdzirun minhum, pemberi peringatan minhum saking wong-wong mau. Liyatamakkanu minat talaqi anhu. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan utusan itu dari mereka? Liyatamakkanu sejatine supaya berkemungkinan bagi mereka minat talaqi ngang sukaweruh anhu saking Rasul menika. Ning nyatane mereka mau belajar apa ndak?
Abu Jahal kon belajar. Oh bapake bodoh. Nggih. Gelem belajar lah orang dijenengi Abu Jahal. Wal ya'rifuhu lan supaya ngenali hu ing utusan haqqal ma'rifah kanthi sak beneri. Jadi Allah itu sudah benar ketika memilih utusan dari tengah-tengah mereka. Yang mereka tahu nasabnya, yang mereka tahu sejak kecilnya. Kenapa? Agar mereka bisa menerima. Nah, karena dia tidak tertuduh dusta kepada manusia. Bayangkan, yang tidak pernah tertuduh dusta kepada manusia, kira-kira berani tidak berdusta atas nama Allah? Ya lebih tidak berani toh. Goroh yang menungso rawani apa meneh goroh yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali anna hulan skrono sak temene rasul iku mau min qaumihim dari kaum mereka. Fala ta'khudhuhum an khuwah al qaumiyah an ittibaiha. Fala mangko ora ta'khudhuhum menghalangi mereka an khuwah al qaumiyah, kegengsian kaum an ittibaihi untuk mengikutinya. Kowe lho Kang, mau mengikuti Muhammad itu mengikuti anake tanggamu dhewe, mengikuti putune tokohmu dhewe. Abdul Muthalib kan tokoh. Lek mengikuti orang lain di luar sana, lek gengsi rada pantes. Kenapa? Kan setiap tempat sekarang ingin memunculkan tempatnya. Ingin melebihkan tempatnya. Ingin melebihkan desanya. Kok awake dhewe melu kono gak kalah ta awake dhewe. Lek saya golek wong dhewe dan seterusnya. Nah ini Allah Ta'ala memberi nikmat kepada suku Quraisy. Yang start dakwah itu dimulai dari mereka. Utusan itu dari kalangan mereka. Dari kerandah mereka, dari kampung halaman mereka, yang mereka sudah kenali sebelum ia sebagai seorang utusan. Tidak pernah tercoba ia berbuat dusta kepada manusia. Tercobanya nggak pernah, tertuduh juga nggak pernah. Ya, dan itu masih tetap mereka percayai, sehingga ketika malam hijrah pun Rasulullah SAW masih harus mengembalikan apa? Titipan orang-orang musyrikin Quraisy, mengamanahkan Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau pergi mengamanahkan apa yang menjadi titipan orang-orang musyrikin Quraisy agar dikembalikan setelah kepergian beliau. Oh, bayangno, aneh ta nggih? Aneh. Ning niku nyoto. Ora mek gur tanggane kang nyoto tok. Ya. Demikian. Kita teruskan. Fahadha monggo utai menikolah mimma termasuk hal yujibu sing kudune mengharuskan asyukru syukur alaih mengatasi wong-wong mau. Jadi seharusnya orang Quraisy itu bersyukur ketika Rasul dari tengah-tengah mereka, Rasul dengan bahasa mereka, Rasul orang yang mereka telah kenali sejak kecilnya, Rasul memang orang pilihan benar, ya. Wa tamami lan sampurnane al inqiyad ketundukan lahu dumateng Rasul menika. Kembali kita ulang, tertuduh dusta atas manusia saja enggak pernah, apalagi tertuduh dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin ing tetapine hum wong-wong mau iku akasu al qadiyah kosok baline. Ya. Fata'ajabu mongko malah rumangsa gumun ta'ajuba ingkarin, gumun sing dadekne mengingkari. Lek gumun terus malah semakin beriman. Lah ya wong iku jen hebat pol masyaallah. Kan malah beriman. Lek gumun ngono ora elek. Kan gumun iku ono loro nggih. Gumun akhirnya semakin yakin benarnya. Ya, tapi ini ndak. Musyrikin Quraisy tidak. Gumun ning malah mendustakan, ta'ajjuba ingkar, merasa aneh kok enek
aneh kok ngono ki diarep bener kok aneh dan seterusnya. Wa qaululan wong-wong mau padha ngucap min kufri mergo kufure wa zulmihim lan kezalimane hadza sakhirun kadzab. Sing digo Muhammad bukti-bukti kenabian nyumbri tangak banyu saking tangan kok nyumbri tangan nyumbri banyu teko tangan Rasulullah SAW mukjizat yang beliau dianugerahi Allah Ta'ala dengannya mereka anggap itu semua adalah sahirun kadzab ya wa dzambuhu lan dosane Rasulullah indahum nurut wong musyrikin Quraisy. Ini kesalahan Rasulullah menurut mereka yang mereka tidak bisa mentolerir. Karenanya mereka menolak untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Annahu sak temene Muhammad ikut ja'alan dadekaken al-alihata sesembahan-sembahan itu ilahan wahida hanya satu. Piye to? Makhluk sak jagat langit lan bumi saambane ngono mek sitok sesembahane gak kurang ta. Ya. Ai maksudipun kaifa kepriye Muhammad iki kok yen hang larang an ittikhadhi syuraka. Dadekaken sekutu-sekutu wal andad lan tandingan-tandingan wa ya'muru kok Muhammad iki perintah bi ikhlasil ibadati supaya murnekne ibadah iku lillahi mung kang gini Allah wahdahu ta'til. Ini yang membuat mereka heran. Kenapa Muhammad ini menyuruh agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Melarang kita dari untuk berbuat kesyirikan, membuat tandingan-tandingan. Ya. Inna hadza alladzi ja'a bihi. Ngene iki sing digawa Muhammad la syai'un ujab perkara sing aneh maksudipun yaqdi minhu al ajab li butlanihi wa fasadi yaqdi ngakibataken minhu darinya al ajab nggih keheranan li butlanihi menurut mereka ngono ki masuk ke perkara sing batil wa fasadi perkara sing rusak wal iyadzubillah. Itulah ketika hati itu sudah tertutup dan terhalangi dari iman, maka al-haq itu tidak bisa mereka terima dengan baik. Adapun orang yang sadar bahwa dirinya adalah seorang makhluk, bahwa Allah Ta'ala adalah sang pencipta, tidak mungkin alam raya dan jagat semesta ini diatur oleh sembahan yang lebih dari satu. Buktinya keharmonisan alam raya dan jagat semesta ini. Penciptanya pasti satu, pemiliknya pasti satu, pengaturnya juga pasti satu. Kalau begitu yang berhak diibadah juga hanya satu, ialah pencipta, ialah pemilik, ialah pengatur. Selainnya tidak memiliki hak. Nah, tapi konsep yang sangat mudah dari konsep ketauhidan itu adalah menjadi sulit untuk diterima oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena mereka terbelenggu dengan tinggalan leluhur mereka berupa ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai perantara-perantara yang menurut mereka bisa mendekatkan dan mengakibatkan diterimanya ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wang talaqal mala'u minhum wang talaqalan budal sapa al mala'u minhum tokoh-tokoh mereka ai al maqbulu qauluhum yang diterima ucapannya. Tokoh kan, entah tokoh lingkungan, entah tokoh desa, ya, entah tokoh di sini S ya, S1 ini apa? Lingkungan Jombang, mana lagi? Hah? S itu mana? Jombang, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Lamongan. Itu S1 katanya. Ya. Nah, nek mahku AG1. Itulah al-maqbul qauluh.
Muharridina padha mendorong kaumahum ing atase kaume ala tamasuk supaya ngugemi bima hum alaihi minasyirki, kebiasaan mereka dari kesyirikan. Ya. Jadi sudah sejak dahulu provokator ya, atau mereka yang menyuarakan untuk kembali kepada tinggalan nenek moyang, menyuarakan pembelaan terhadap kesyirikan. Animsu panggawa melaku wasbirulan sabaro ala alihatikum, di atas sesembahan-sembahan kalian. Ingat, orang-orang musyrik satu sama lain saling mewasiati di antara mereka untuk senantiasa bersabar, nguri-nguri tinggalannya leluhur. Perlu mereka juga donatur loh yang nunggu. Sama takon nih wong lodo ya, gimana memeriahkan acara Mbah Pradahnya. Ya, begitu dan seterusnya. Wajahatulan mereka berusaha nufusakum, wajahidulan berusaha nufusakum kanti jiwa-jiwa kalian fis sabri alaiha, sabar di atas kesirikan. Apa sih baiknya sabar di atas kesirikan? Kita ulang. Kalau mereka bersabar di atas kesirikan, kenapakah kita tidak bersabar di atas keimanan, ketauhidan, sunnah? Nah. Wa ala ibadatiha, lan ibadah dumateng sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Walaupun nyatanya sering ngeslong dari apa yang mereka inginkan dan prediksi. Ya. Wala yaruddukum anharadun, ojo sampai yaruddukum menolak kalian anha dari ibadah kepada sembahan-sembahan kalian radun, dai yang menolak kesyirikan. Ya, kalau bisa mereka bikin peraturan dengannya semuanya dipaksa harus mengikuti acara-acara itu. Walalan aja sampai ya sudan aku mengalang-alangi selingkuh kabeh an ibadatiha saking ibadah marang berhala-berhala sodun para penghalang. Sehingga sedikit saja sembahan mereka disebut dan dijamah, mereka akan ya mengibarkan bendera dan panji-panji peperangan dan menuntut kepada yang merendahkannya untuk meminta maaf dan di publik meminta maafnya dengan dalih pelanggaran IT. La ilaha illallah. Dan betapa banyak teman-teman kita menjadi korban. Ustadz Abdullah Taslim dipaksa harus meminta maaf di publik. Ustadz Mizan juga dipaksa harus meminta maaf ke publik. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Inna hadza sak temen ngene iki kabeh alladzi ja'a bi Muhammad sing dikawa dening Nabi Muhammad minanahi larangan an ibadatiha, ngibadah marang sesembahan-sesembahan liyane Allah. Mulai dari kubur-kubur, mulai dari para wali, mulai dari jin, mulai dari malaikat, mulai dari nabi. Karena maaf, para penyembah kepada selain Allah itu variasi dan berbeda-beda sembahannya. Karena masing-masing akan bangga dengan sesembahannya dan mengatakan sesembahannya lebih daripada sesembahan selainnya. Sing biasane jarene ngibadah marang gendruwo kon ngibadah marang blorong ya wegah. Ya. Nah, sing biasa larung sesaji pantai selatan kon mendeng cok bakal neng daratan ya wegah kira-kira. Hanya apa mandi neng tengah segara kono. La ilaha illallah. Ya. Nah. La sayun yurad ay yuqsad, enek maksudih. Maksudipun lahu kang gini Muhammad iki qasdun wa niyatun ghairu shalihah. Enek tujuan iki.
Muhammad anane ngejak awake dhewe supaya ngibadah mek nang Allah taala. Iki nek tujuane nek maksud iki. Tujuane mesti elek iki. Niat sing elek. Fi dzalika ing dalam dakwah. Wa hadhihi lan ngene iki iku syubhatun merupakan syubhat. La taruju sing ora bakal laku illa kejaba ala sufa ing atase pasar-pasar kebodohan. Fa inna monggo sak temene man sapane wonge daa sing berdakwah ila qaulin marang sebuah pemikiran hakun au ghairu hakin mbuh niku pemikiran apik mbuh niku pemikiran elek la yuraddu qauluhu ucapane mboten ditolak bil qadhi fi niyati kanthi nyacat niate mungkin niatmu elek paling kang ora enek wong ngono kuwi namanya sebuah riset harus diimbangi dengan riset bukan diimbangi dengan tujuan. Ya, tapi nyatanya orang musyrikin Quraisy begitu. Ya, dalil itu mereka tidak bantah dengan dalil. Kenapa? Orang mungkin tuh duwe dalil. Wong musyrik kok duwe dalil. Dalil kok ngendi? Walaupun di antara mereka ada namanya Kang Dalil, ya orang duwe dalil. Ya, sehingga mereka bisa berusaha untuk menolak kebenaran tersebut. Bukan dengan mendatangkan dalil yang semisalnya, tidak. Tapi mereka menolak kebenaran tersebut dengan mencacat niat dai. Ya, ingat loh ya, dia ini punya tujuan. Dia ini punya maksud di balik dakwahnya. Lek berpartai mungkin ya, di balik partai yang dia bangun, baik itu dia nebeng ke partai atau akan membangun partai sendiri, itu pasti ada tujuan, ada plannya. Tapi dakwah kepada tauhid maksudnya apa kira-kira? Tujuannya apa kira-kira? Apakah ia mencari keuntungan sendiri? Silahkan dilihat para dai kepada tauhid. Nah, para dai kepada tauhid tidak ada yang menjadi seruan mereka, dengungan mereka kecuali agar umat kembali kepada Allah. Agar umat tidak meminta kecuali kepada Allah. Agar umat tidak beribadah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan riya, mengajak untuk bersyukur kepada Allah dan mengakui segala nikmat datang dari Allah. Sehingga mereka tidak menyandarkan semua itu kepada diri mereka. Walaupun mereka sedang merasakannya. Ya. Jadi kita ulang, bantahan itu bantahan yang tidak pada tempatnya. Ketika seorang membawa pemikiran dituduh dengan tujuan yang jelek. Pemikiran itu harus dibandingin dengan pemikiran. Kalau itu pemikiran, ide itu harus didampingi dengan ide. Kalau itu ide, dalil itu harus dibantah dengan dalil. Kalau mereka punya dalil, bukan dibantah dengan niatmu elek paling. Kayak sapa sing ngerti niate wong? Apa kono gak duwe niat? Hah? Kowe niatmu ya elek paling apa? Takirmu samar lek guling to, berkatmu samar lek ilang to. Pengikutmu samar lek ilang to, suaramu samar lek ilang to. Nah, aku ora duwe kekhawatiran itu. Butuhku nyampe nih. Sing teko siji ya tak parani, sing teko renek ya tak enteni. Hah? Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang yang penting diupload ngono ae, mbuh nyantole ning ndi, mbuh sesuk nyantole, mbuh somben nyantole, mbuh taun ngarep nyantole. Jangan pernah pesimis. Konten-konten renek regane ya panggah diupload. Masa dai tidak mau mengupload darsnya, dakwahnya? Ajakannya. Loh, kemodernan ini Masya Allah menjadikan seorang dai semakin luas menyampaikan kebenaran. Ya, orang gate murah pisan. Ngepirang giga wis teko ngendi-ngendi, ditinggal turu ya panggah melaku. Apa nih di dunia mayanya. Demi Allah, apa yang kita gunakan
untuk itu semuanya. Selagi ia diputar, selagi ia ada, selagi ada orang yang mendengarkannya, siapapun yang memiliki keterlibatan di dalamnya mendapatkan pahala yang sama. Anda tahu bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, Rasulullah menjelaskan tentang iman, Rasulullah menjelaskan tentang ihsan, Rasulullah menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Kepada siapa ilmu itu disandarkan? Kepada siapa, Mas Andi? Kepada Jibril, kan? Tahukah kamu siapa dia? Itu Jibril yang datang mengajarkan ilmu kepadamu. Kula badhe tanglet. Jibril sing mulang ta Rasulullah sing jawab? Rasulullah yang menjawab. Tapi kenapa disandarkan kepada Jibril? Seandainya tidak ada pertanyaan Jibril, ada nggak jawaban Rasulullah? Tidak ada. Sehingga mereka yang menjadi sebab tersampaikannya ilmu, layak disandarkan ilmu kepada mereka. Ya, demikian. Ya, sehingga jadilah sebab kebaikan dan sampainya kebaikan kepada umat. Dan jangan sebaliknya. Karena sebagaimana ada pahala jariah. Rumang samu renek, dosa jariah sing pangamili. Ya. Demikian. Kita teruskan. Wallahu taala alam. Ya. Fa inna man da'a ila qauli haqqin. Sak temene wong sing berdoa kepada ucapan yang benar, ide yang benar, ya, pemikiran yang benar, al ghairu haqqin, bahkan kepada ajakan kepada selain kebenaran juga. La yuraddu qauluhu, ucapan yang mboten ditolak bil qadhi fi niyati, nyacat niate. Kenapa? Siapa yang tahu niat orang? Bahkan orang yang mencacat niat orang lain, dialah yang pertama kali perlu dicacat apanya? Niatnya. Orang yang menyaksikan niat orang lain, dialah yang pertama kali perlu disangsikan niatnya. Bukankah semuanya sama? Kalau orang lain boleh ia tuduh jelek niatnya, apakah dia menjamin bahwa dirinya baik niatnya? Atas dasar apa dia bisa menjamin bahwa dia adalah orang yang steril niatnya? Ya, wallahu taala alam. Ya, demikian. Faniyatuhu mongko niate wa amaluhu lan amale le umpama niate elek iku lahu ya urusane dhek. Niate elek, amale elek, urusane dhek. Wa inna maning tetapine yuradu dipun tolak bimuqabalatihi, dengan penyeimbangnya. Ya. Bima yubtiluhu, kanthi menapa ingkang saged mbantah. Wa yufsiduhu lan ngrusak minal hujaji, saking alasan-alasan, wal barahin lan dalil. Ya, seharusnya begitu. Apa yang dibawa Muhammad itu harus dibantah dengan dalil. Kayak wong musyrik arep bantah ahli tauhid, temu pirang perkara arepe menang. Ya ora nek temune. Kenapa? Enggak punya modalnya. Ya. Demikian. Wa hum lan wong-wong mau qasduhum, tujuane anna Muhammadan, sak temen Nabi Muhammad. Ya. Ma da'akum ila ma da'akum, orang ngajak sapa Muhammad ila marang ma apa da'akum sing ngajak ing sliramu kabeh, illa kejaba liyar asafikum. Muhammad ini pengen dadi tokoh. Lek ning Jombang pengen dadi S1. Lek ning Surabaya pengen dadi napa? L1. Mengatakan wa yakuna lan ana sapa Muhammad karepe muazzaman, pengen digongne, pengen dimulyakne indakum ing ngarsane sliramu kabeh, matbu'an den ikuti. Muhammad yang anane dakwah ngene pengen diikuti. Nah, ya, pengen mendapatkan pengikut, pengen menjadi raja, pengen menjadi penguasa. Tidak sadar dia
bahwa tidaklah ada dakwah Nabi Muhammad kecuali u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ibadahlah kalian kepada Allah. Ya, tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma sami'na bihadza, ma ora sami'na kita ngrungu bihadza kanthi iki kabeh alladzi qalahu sing diucapne Muhammad wa din lan agama alladzi da'a ilaihi sing diajak dening Muhammad fil millatil akhirah, agama mburi-mburi. Maksudipun fil waqtil akhir, waktu akhir. Fala adrakna alaihi aba'ana, fala monggo ora adrakna kita nemoni alaihi ngatasé agama iku mau aba'ana, bapak-bapak kita. Nyatane mbah-mbah dhewe orang ini iki. Mbah-mbahmu dhewe ora mlaku aksara. Mbah-mbahmu dhewe dhisik nggih ora ngerti pituduh. Wala abauna lan bapak-bapak kita ora adraku nemoni abaahum, bapake kita ora nemoni bapak-bapak kita mulang ini, bapak-bapak awake ora nemoni bapak awake dhewe mulang ngene iki. Ya. Famdu mongko teruso alal ladzi madha alaihi abaukum, ala ing atase alladzi ingkang madha wis berlaku ala ing atase ma sapa abaukum bapak-bapakmu dhisik. Wis ta ora usah digubris Muhammad iki. Sing penting apa sing diwulangne bapak-bapak dhisik ya kuwi ugemono. Ya. Jarene wong Jawa nguri-nguri tinggalane leluhur. Jane kualik nggih. Leluhure awake dhewe lek para nabi to. Awake dhewe leluhure awake dhewe lek para nabi. Bapak awake dhewe pertama Nabi Adam. Bapak kita kedua siapa? Nabi Nuh. Jadi seandainya mau kembali kepada leluhur, tauhid itulah yang sebenarnya paling dekat kepada apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Nabiullah Nuh alaihissalam mendakwahkan kepada tauhid, dan Nabi Nuh adalah merupakan bapak kedua dari generasi manusia. Karena semua yang numpang perahunya Nabi Nuh semuanya tidak berketurunan. Yang berketurunan hanya Nabi Nuh saja. Ya, dan sebelum Nabi Nuh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga leluhur kita yang sejati adalah para utusan Allah, para nabi Allah. Nah, dan apa yang ditinggalkan leluhur kita secara asli adalah ketauhidan kepada Allah. Bahkan sebelum diutusnya Nabiullah Nuh alaihissalam adalah 10 generasi setelah Nabi Adam alaihissalam, semuanya masih tetap berada di atas ketauhidan. 10 generasi setelah Nabi Adam, semuanya di atas ketauhidan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Fa innahu mongko sak temene sing ditinggalin mbah-mbahmu iku al-haq, kebenaran menurut mereka. Wa ma hadzal ladzi ta'a ilaihi Muhammad wa amma hadzal ladzi ta'a ilaihi Muhammad wa amma anapun niki salah cetak nggih. Betulnya wa ma hadza ning wa amma hadzal ladzi ta'a ilaihi Muhammad. Wa amma anapun hadzal ladzi menika ta'a sing diajak ilaihi marang ma Muhammadun Muhammad illa kejaba al ikhtilaq gai-gainane Muhammad. Ikhtalaqahu sing gai-gai wa kadzdzaba lan dheweke goroh iftarahu wa kadzibun lan kedustaan iftarahu sing digai-gai. Nah, oh betulnya ma ya, bukan wa amma wa amma wa ma lan ora ana hadzal ladzi ta'a ilai Muhammad sing diajak Muhammad illa kejaba ikhtilaq gai-gai. Ikhtalaqahu yang digai-gai Muhammad wa kadzdzaba wa kadzibun iftarahu lan kedustaan sing digai-gai. Mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad adalah membikin syariat ini bikinan Muhammad, aturan ini
adalah kedustaan yang dibikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang benar adalah bahwa apa yang dibawa Muhammad SAW adalah hak. Mereka lah yang dusta. Wa hadhihi aidan ingkang nomor kalih menika termasuk subhatun subhat ugi. Jadi subhat pertama apa tadi? Niat Muhammad ini kurang baik. Ya. Subhat kedua adalah haitsu ingin diraddu mereka menolak al-haqqa kebenaran bima laisa fi hujjatihim liraddi adna qaulin wa huwa qaulun mukhalifun lima alaihi aba'uhum ad-dhalun. Ya, haitsu ingin diraddu wong-wong mau nolak al-haqqa ing kebenaran bima laisa bi hujjatin kelawan apa sing dudu dalil. Mereka menolak kebenaran bukan dengan dalil. Ya. Liraddi adna qaulin kangge nolak adna qaulin ucapan yang paling rendah wa huwa inggih menika annahu sak temene sing digawa Muhammad qaulun merupakan ucapan mukhalifun sing menyelisihi lima alaihi aba'uhum tinggalane leluhur ad-dhalun yang mereka adalah orang-orang yang sesat, bukan leluhur yang mendapatkan petunjuk. Leluhur kita pertama Nabi Adam dan 10 generasi setelahnya. Leluhur kita fase kedua yaitu Nuh alaihissalam, ya, yang membimbing umat berdakwah kepada tauhid selama 950 tahun lamanya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Fa aina monggo endi fi hadza ma yadullu ala butlani. Fa ina mongko endi fi hadza ing dalam bantan-bantane wong-wong mau ma apa ya dulu ing nang duduhne ala budlani batale dakwahe para nabi. Pertama mereka membantah niate kurang apik. Kedua mereka membantah digawa Muhammad tidak cocok karo tinggalane mbah-mbah dhisik. Ada enggak kalimat, ada enggak bukti bahwasanya apa yang dibawa Muhammad itu batil? Enggak ada. Karena menyelisih apa yang dibawa oleh nenek moyang itu belum tentu batil. Bahkan sangat mungkin kenyataannya adalah sebaliknya. Apa sebaliknya? Sangat mungkin yang ditinggalkan nenek-nenek moyang kita dahulu adalah kebatilan. Karena nenek kita dahulu adalah orang yang buta huruf dan melaku aksara. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi apapun yang mereka datangkan tidak ada satupun bukti yang dengannya bisa menolak dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, bantahan mereka yang ketiga. A'unzila alaihi dzikru min bainina. Apakah diturunkan atas Muhammad Al-Qur'an sementara ia di tengah-tengah kami? Maksudipun ma utawi apa alladzi ingkang faddalahu dadekne Muhammad memiliki kelebihan alaina ing atase kita. Hatta sehingga yunazzala dan turunaken zikru peringatan alai ing atase Muhammad min dunina ke orang yang awake dhewe. Wa yakhussuhu Allah ngusus nih hu ing Muhammad bi kanthi wahyu iku mau. Mereka mengingkari. Kelebihane Muhammad iki apa to? Kok diwehi wahyu? Kudune awake dhewe to sing luwih berhak. Ya. Wa hadhihi aidan ngene iki juga subhatun sekedar subhat, bukan dalil. Ainal burhanu fiha ala raddi maqalahu. Mana alasan yang dengannya mereka berhak untuk menolak ajakan Nabi Muhammad? Wa hal ana ta ora jami'ur rusul sedaya utusan Allah illa kejaba bihadzal wasfi kaya sifate Nabi. Ya munullahu Allah sing paring nikmat alih mengatasi para utusan birisalatihi kelawan kerasulan. Enggak ada seorang rasul pun yang kecilik pengen jadi rasul. Enek. Semua rasul itu Allah yang anugerahkan mereka menjadi rasul. Nah. Banyak muruhum lan Allah perintahum ing para utusan bidakwatil khalqi supaya berdoa dumateng makhluk ilallah dumateng Allah.
Walihada krana iku lama ari kalane kanat ana hadhil aqwal ucapan-ucapan menika as-sadirah minhu ingkang muncul dari mereka la yasluhu syai'un min haliraddi ma ja'a bihi rasul, ndak ada yang pantas untuk membantah apa yang dibawa Rasulullah. Sudah 3 dalil mereka Allah bawa. Pertama apa? Niat Muhammad kurang bagus. Yang kedua apa? Ora padha karo tinggalane leluhur. Ya. Yang ketiga apa? Apa sih kelebihan Muhammad kok dia sebagai nabi? Nabi sing pantas jadi nabi. Lek kaya sampean ki nabine sapa pantese? Bantai ngono. Nah. Jadi 3 alasan ini enggak ada satupun yang pantas untuk menjadi alasan menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Bahkan ketiga, para nabi dan utusan Allah, nggak ada seorang pun yang kecil pengen jadi nabi, nggak enak. Nah itu Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ngono ki ya enak lho. Enak sing jenenge Aha. Keblinger Aha nih. Masa enak mau maca ayat Matius yang di situ disebutkan Allah Bapa merelakan putranya. Ya. Adakah cocok dengan ayat surat Al-Ma'idah? Belas toh. Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi Isa sebagai anak Allah. Tapi ayat surat Al-Ma'idah itu justru mengatakan apa? Ini Abdullah. Lo beda anak Allah dengan Abdullah. Piye to Kang Ahai. Itulah kalau sudah jadi milik publik itu repot untuk berkilah. Maunya ingin bikin sensasi. Ya, demi Allah, jangan samakan Al-Qur'an dengan Injil. Injil itu setelah adanya Al-Qur'an sudah expired. Apa warna expired? Enggak berguna. Karena Al-Quran adalah sudah Allah Ta'ala jadikan muhaiminan alaih. Tera ukur kebenaran para nabi, kitab-kitab sebelumnya. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai nasikhah, penghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ingat, dengar dengan baik-baik. Hei Aha. Ketika Rasulullah SAW melihat Umar memegang beberapa lembar Taurat, Rasulullah SAW marah. Seraya beliau mengatakan, Afi syakin ya Umar, kamu masih ragu ya Umar? Wallahi lau anna Musa hayyan lama wasi'ahu ila tibai. Demi Allah, andai Musa detik ini masih hidup, tidak halal bagi Musa kecuali harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Dan beda antara disebut Isa adalah anak Allah dalam Matius dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Ma'idah secara terang bahwa Isa bukanlah anak Allah, tapi Isa adalah Abdullah. Ya, demikian. Inni Abdullah, atani alkitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, wa awsani bis salati waz zakah, ma dumtu hayya. Kita teruskan. Ya, demikian. Walihada karena menika lamma arikalane kanat hadhil aqwal ucapan-ucapan menika as-sadirah ingkang muncul minhum dari mereka la yasluhu syai'un minha, ndak pantas satupun darinya liraddi kangge nolak maja bihi rasul, nolak menapa ingkang dipun beto dening Nabi Muhammad. Akhbara ta'ala, Allah Ta'ala ngabaraken min aina sadara, tekon dimuncule sanggahan-sanggahan ini. Wa annahum fi syakkim min dzikri, ini munculnya, ini sebabnya, ini sumbernya. Wa
Ana umpama mereka iku fisyakin dalam keraguan min dzikri dari peringatan-peringatanku, dari wahyuku. Maksudipun laisa ora ana la indahum kang ngene wong-wong mau ilmu wala niyatun ora duwe niat. Ilmu ora duwe niat ora duwe. Laisa indahum ilmun wala niyatun wala bayinatun, kok niyah ya. Laisa indahum ilmun wala bayinah, enggak punya ilmu, enggak punya bukti. Falamma mongko ari kalane waqo mereka tumibo fi syaking dalam keraguan, wartadho bihilan mereka tumakninah dengan keraguan. Penyakit niki nggih. Ragu terhadap kebenaran dan tumakninah dalam keraguan. Repot niki. Ya. Ragu dalam kebenaran tapi dipaksakan harus tumakninah di dalamnya. Kok sampan kok ngalih kok kene cik ragu lek liyane jamaah cik enek kesempatan swarga. Lah, kan ngono to biasane. Jadi secara sejatinya mereka itu ragu. Ning mergo bulan baleni dengan nasihat, didoktrin, lek ngadeg kok cik ragu. Bahwa sing mlebu swarga mek jamaah tok. Walaupun dasi benjut sikile sempor ora bakal mlebu swarga jarene. Ya. Demi Allah. Kebatilan tidak akan memiliki dalil. Tidak akan memiliki sandaran. Ya. Demikian. Wallahu taala alam. Falamma mongko ari kalane waqo mereka terjatuh fi ing dalem syak keraguan wartadaulan tumakninah ridho bi dengan keraguan. Lah wong ridho dengan keraguan. Waja'ahum lan teka marang wong-wong mau al haqqu al wadih, kebenaran sing al wadih kepara nyata jelas gamblang. Wa kanulan ana sapa wong-wong mau iku jazimina mestekne bi iqamatihim ala syakkihim, tetap akan mengibarkan bendera keraguannya. Angel. Kenapa? Azam mereka madep mantep karep sampai benjut memperjuangkan ide-ide mereka, kebatilan mereka, keraguan mereka. Ya, kekufuran mereka. Kalu padha ngucap sapa wong mau makalu, apa sing diucapne? Grayai iki gak bener, grayai liyane gak bener, grayai liyane gak bener neh. Pertama kali sing grayai napa? Niatmu ki elek, kowe ning resolusi. Padha ya. Nah. Ya, sing kedua iki gak cocok karo mangkule. Lah, kok mangkule lho, Kang? Rumangsamu Kang Imam kuwi nabi ngono ya sing omongane ndak bakal salah. Kok mangkul engkel-engkelan. Nek buktine mangkul ndi Dajjal. Wong jarene kitabe sak cikar ilang. Kok jarene mangkul? Aku yang duwe cerita. Apa jenenge cerita mangkul tentang ilangnya kitab. Ya. Berarti sambung nih karo Kang Khalil malah dieksekusi, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Itu alasan mereka. Nah. Qalu maqalu, mereka membantah maqalu sing dadi bantahane mintil kal aqwal, dari ucapan-ucapan tersebut lidafil haqi, penting pokoknya menolak kebenaran saeneke. Kira-kira padha karo omongane wong dhisik, rawi-rawi rantas malang-malang butung saeneke digawe. Ternyata disawatne tebon, disawatne debok, dijawabne ceklek kabeh to ya. Nggih. Wong merem kok. Kan tidak punya ilmu kan merem berarti sak keneke. Nggih. La'an bayinah, ora berdasarkan bukti min amrihim, dari perkara mereka. Mustahil mereka mendapatkan bukti.
Wa inna manging pastine zalika iku kabeh mimbabil infikak minhum. Piye sing penting iso wal. Wa minal ma'lum perkara sing wis den ngerteni annaman huwa bihadhi sifah wong ngene iki modele yatakallam an sakin sing berangkatnya state-nya adalah syak raguan wa inadin lan balelo ngengkel inna qaulahu ghairu maqbulin ucapane ora bakal ditampa wala qadhihun adna qadhin fil haqq lan ora bakal iso mbantah sekecil apapun bantahan di dalam al-haq wa annahu lan sak temene yutawajjahu bakal den arahaken alai ngatasi piyambake azzammu naam celaan walaumu lan hinaan bimujarradi kalamihi sekedar dheweke mengucapkan apa yang diucapkan kowe mbantah ngono ki lek mencaren bantah ya jadi ketika mereka membantah niate elek niatmu luwih elek lho kan mungkin dah mau sekedar akon-akon walihada karena iku tawa'adahum Allah mengancam mereka bil azab kanti azab bal lamma yazukul azab bal balik lamma durung yazuku ngrasakne al azab ing azab ai maksudipun qalu hadhil aqwal anane lambine panggan jeplak sak karepe wa tajarru lan kumawani alaiha ing atase Al-Qur'an ing atase wahyu ing atase hujah-hujah haitsu ing endi kanu ana sapa wong-wong mau itu iku mumatti'ina fid dunya nah mumta'ina fid dunya atau mumatta'ina fid dunya diparingi nikmat ning donya walam yusibhum lan ora tau ngrasakne min azabillah saking azabe Allah syai'un sedikit pun falau sekirane zaku tau ngrasakne azabahu ing azabe Allah lam yatajarra'u yaktin ora bakal kumawani. Kenapa mereka kok begitu beraninya? Urung tahu kecentok. Urung tahu ketatonan. Urung tahu ketatonan azabe Allah. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman. Am anata indahum padha duweni sapa wong-wong mau khazainu rahmati rabbik gudang-gudang rahmati Allah Al-Aziz zat sing maha perkasa Al-Wahhab zat sing maha paring kan Allah diantara nama Allah Al-Wahhab apakah mereka punya kunci-kunci rahmat Allah fayu'tuna sehingga ini podo nguwehaken menehaken sapa wong-wong mau minha saking rahmati Allah man ing wong sa'u sing wong-wong mau karepne. Kalau mereka tidak mau menerima wahyu itu diberikan kepada Muhammad, apakah mereka punya kunci wahyunya sehingga mereka bisa memberi kepada siapa yang mereka ingini ketika mereka tidak terima ketika wahyu itu diberikan kepada Muhammad? Ya. Nah, wa yamnauna sehingga ne wong-wong mau iso mencegah ora nampa minha saking rahmati Allah man sya'u wong sing mereka keinginkan. Apa mereka punya kuasa sehingga mereka menolak wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad? Seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah itu berkeyakinan bahwa wahyu itu sejatinya diberikan kepada Ali tapi diserobot karo Jibril dienggok nih Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ya. Khaitsu ingli qalu mereka mengatakan aunzila alaihi dzikru min bainina. Aunzila ana ta den turunaken alaihi ngatasé Muhammad azzikru Al-Qur'an min bainina sementara Muhammad di tengah-tengah kita. Artinya mereka apa sih kelebihan Muhammad kok Quran diberikan kepadanya? Demi Allah, ketidakridhaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah biang semua kebejatan, biang semua maksiat, biang semua dosa, bahkan biang kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Yahudi. Kenapa mereka terjerumus ke dalam kekufuran? Karena ketidakridhaan mereka bahwa nabi dan utusan yang mereka tunggu-tunggu ternyata bukan dari golongan mereka. Ya.
Haitsu ngendili qalu aunzila dzikru alaihi dzikru min bainina ai maksudipun hadza utawi iki iku fadluhu ta'ala anugerah Allah taala wa rahmatuhu lan rahmati Allah walaisa dzalika bi aidihim lan iku kabeh ora ning tangane wong-wong mau hatta sehingga niat tahajjaru mereka berusaha menghalangi Allah yang atasnya Allah. Tahajjar itu membatasi, terambil dari kata-kata hujroh yaitu kamar kan sekat. Mereka menyekat untuk Allah. Mereka menghalangi Allah Ta'ala untuk memberi wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nyatanya punyakah mereka itu? Jawabannya tidak punya. Sehingga mereka tidak punya hak untuk membatasi Allah Ta'ala dalam Allah Ta'ala memberikan anugerah wahyunya. Amanatallahum kangge wong-wong mau mulkus samawati wal ard, kerajaan langit lan bumi. Mereka sebagai raja. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Bihais ingin dilek seandainya mereka raja, yakununa kuwasa qadirina kuwasa alama yuridun. Kuwasa sakarpe dhewe. Kenapa? Raja. Presiden aja nggak bisa semaunya sendiri karena ada aturan main. Karena presiden adalah merupakan pejabat publik. Sehingga aturan main harus sesuai dengan publik. Nggak bisa semaunya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Amlahu mulku samawati wal ard wa ma bainahuma bihaitsu ingin diyakununa lek mereka raja qadirin mampu ala ma yuridun sakarpe. Falyartaku, seandainya itu juga tidak punya gudang, mereka nggak punya gudang rahmat Allah, kunci wahyu mereka nggak punya, kerajaan buru-buru kerajaan. Musyrikin Quraisy yang duweni mek rusak klutek-kules sing lemah ditanduri ra kena ya toh. Nyambut gawe dadak budal ning Syam, budal ning Yaman berdagang sapa? Wong Quraisy. Kan mereka tidak punya kerajaan kalau begitu. Baik, yang terakhir adalah ditanya oleh Allah Ta'ala. Naam, falyartaku fil asbab. Falyartaku mongko munggah kono munggah dirgantara al-musilah sing nyampe akan lahum kangge wong-wong mau ila sama ning langit. Fayaqta'u ketokan ar-rahmati Allah an rasulihi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe kerajaan ndak duwe, kowe gudangnya Allah ra duwe. Kono munggah ning dhuwur. Tali penghubung antara Muhammad karo Allah Taala kethokan. Lek mung ngethok gawe apa, Kang? Gawe gunting. Gawe lading sing gablok. La haula wala quwata illa billah. Wong anake lahir ngethok ngethok apa? Hari-hari ngethok tali pusara dadak nyeluk bedan kok ngono arepe ngethok. Iya ta? Anake lahir malah bingung nyelukne bedan. Napa? Butuhe mek gur kon ngethok udel jarine. La haula wala quwata illa billah. Kuwi lho ditinggal turu cepet dhewe padha karo gantungan kates nika lho. Jare sapa? Kene sing ngomong aku to. Kok takon jare sapa? Ngene iki pengalaman walaupun duduk bedan. Ya. Demikian. Orang yang bingung ngetok tali pusar, kira-kira iso ora ngetok rahmati Allah sehingga memutus mata rantai rahmat Allah sehingga tidak bisa sampai kepada Muhammad. Kayak temu pirang perkara arepe ngetok. Nek munggah numpak apa jajal. Guntingmu sepira gedine, kayak ngono senenge nggawa gunting ceblok dhewe ning ngesor. Pengen ngetok rahmati Allah sing diketok gulune dhewe. Baik, ya. Al-musilah sing menghantarkan ila sama fayaqta'u ar-rahmata an Rasulillah sehingga ini mereka bisa memutus rahmat Allah Ta'ala dari Rasulullah Muhammad SAW. Pakai pemongko kepriye yatakallamun padha berucap wahum sementara wong-wong mau iku ajazul khalqi sak lemah-lemah makhluk wa adhafuhum lan sak asore mereka bima takallamu bihi saking apa sing mereka bicarakan.
Mereka ingin menolak dalil. Nyatanya tidak akan bisa mereka menolak dalil. Hak tidak bisa ditolak. Kebenaran tidak bisa dibatalkan. Justru apa yang mereka ucapkan itu adalah semakin jelas akan kedangkalan pikirnya. Nah, ya, kegoblokan, ya, akalnya, begitu dan seterusnya. Am anata qasduhum, tujuane at-tahazzub wa tajannud, hanya ingin memperbanyak sekutu, hanya ingin memperbanyak pengikut, wa ta'awun, lan bahu membahu ala ta'alal ala nasril batil, bela kebatilan. Dan ini kenyataan. Semua framing mereka untuk menyudutkan kebenaran itu sejatinya adalah ingin dukungan untuk apa? Membantah kebenaran. Ya. Wa khudlanil haq, dan ingin merendahkan hak. Wa huwal waqi', dan ini kenyataan demi Allah. Semua propaganda menolak kebenaran sejatinya adalah ingin menyatukan ide dengan yang sepaham dengan mereka agar mereka menjadi sekutu besar, dan tujuan mereka adalah membumi hanguskan kebenaran. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Fa inna hadza huwal maqsud. Ini adalah maksud mereka. Jadi sejatinya mereka adalah orang-orang yang intoleran. Karena tujuan mereka adalah membungkam al-haq. Jangan sampai ada lagi di permukaan. Ya, karena mereka sejatinya adalah tentara-tentara iblis. Laknatullah alaih. Fa inna hadzal maqsud, tujuan iki la yatimmu lahum, ora bakal mereka akan menggapainya. Bal bahkan sa'yuhum, usaha mereka, khaibun, bakal rugi. Wa junduhum, lan tentara-tentara mereka, mahzumun, akan terpukul mundur. Walihadza qal, karena iku Allah taala dawuh, jundun ma hunalika mahzumun minal ahzab. Tentara mereka, tentara yang banyak bersekutu. Ahzab itu sekutu, ya. Ya, adalah mahzum. Pasti mereka adalah tentara yang terkalahkan. Karena al-haq ketika tiba, maka semua akan luluh lantak. Allah Ta'ala berfirman, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dari 11 ayat kalau wau, kita ambil beberapa pelajaran yang saya ambil dari kitab Aisarut Tafasir karya Syekhuna wa waliduna Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pertama, takriru an-nubuwah al-Muhammadiyah. Ayat 11 ayat ini semuanya adalah mengukuhkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sing nomor kali, wa'dullahi ta'ala li rasulih, ayat menika merupakan janjine Allah kangge Rasulullah. Bin nasri, bila Allah Ta'ala bakal menolongnya. Waqad lan yakti temen anjazahu, Allah mewujudkan ma wa'adahu napa sing dijanjeni. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini bukti janji Allah. Ingat, Allah Ta'ala Maha Kuasa mewujudkan janjinya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah kuasa mewujudkan janjinya untuk Nabi Muhammad SAW, yakinlah bahwa Allah Ta'ala pasti akan mampu dan maha mampu untuk mewujudkan janji-janjinya kepada para pengikut utusan Allah. Apa janji Allah Ta'ala pada para pengikut utusan Allah? Sama nrungok nih, antuma wa manittaba'akuma lahumul ghalibun. Antuma, kalian berdua. Wa manittaba'akuma, dan yang mengikuti kalian berdua. Saya baca ayatnya, saya lihat supaya tidak salah. Ya. Kita ulang. Antuma, kalian berdua. Wa manittaba'akuma. Ittaba'akuma. Nah, Allah berfirman di surat Al-Qasas, qala sanashuddu azuktaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina
Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kalian berdua siapa? Harun dan Musa. Wa manittaba'akuma, dan yang mengikuti kalian berdua al-ghalibun, pasti menang. Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika bersama Musa, mereka mengikuti Musa, sehingga Allah menangkan Yahudi atas musuh-musuhnya. Setelah itu muncul Nasrani. Ya. Orang Nasrani adalah orang yang paling mengimani kepada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa bercerita akan adanya Rasul setelahnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sehingga orang-orang Nasrani lebih memiliki bagian dalam beriman kepada Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi. Sehingga Allah Ta'ala memuliakan orang Nasrani atas orang Yahudi. Terutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin adalah orang yang paling beriman kepada Isa, orang yang paling beriman kepada Musa. Karena masing-masing utusan Allah bercerita, memberi kabar gembira akan datangnya Rasul yang membenarkan terhadap Al-Quran, terhadap Taurat dan Injil, ya, nah, dan membenarkan atas utusan-utusan sebelumnya. Sehingga siapa saja yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat surat Al-Qasas tersebut, mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Nah, kita teruskan. Ya. Demikian. Fa kaifa yatakallam? Nah, ya, mana tadi? Fa inna hadha huwal maqsud la yatimmu lahum bal sa'yuhum khaibun wa junduhum mahzumun wa lihadza qala ta'ala jundun ma hunalika mahzumun minal ahzab. Semua usaha dalam rangka untuk membantah hak tidaklah ia kecuali akan terbantah, akan terhinakan, akan terendahkan, begitu dan seterusnya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita tadi ya. Faedah kedua, faedah ketiga sekarang. Istihbabu khatmid du'a awil kalam bi qiraati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, bukan ini ya. Yang ke ya. Jadi ada beberapa faedah. Faedah pertama tadi, lillahi ta'ala yuksima bima yasha. Allah Ta'ala hak untuk bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Bi khilafil aqd, berbeda halnya dengan hamba. La yuksim. Allah Ta'ala, hamba tidak boleh bersumpah illa bi rabbih, kecuali dengan Allah. Nomor kali, bayanu makana alaihil musyrikun. Keterangan tabiat orang musyrik min kibriyain, dari kesombongannya, wa adain, lan permusuhannya, lin Nabi SAW, dumateng Nabi. Orang musyrik sejak dahulu sampai kapanpun adalah mereka akan sombong dan memusuhi para nabi. Yang ketiga, bayanu jahlil musyrikin. Ayat-ayat mereka menjelaskan tentang kebodohan orang-orang musyrik. Fistingkari ing dalam mereka membantah lila ilaha illallah, dumateng la ilaha illallah. Ya, mereka pertama menuduh apa tadi? Niat yang jelek. Kedua, menuduh nggak sesuai dengan tinggalan leluhur. Ketiga apa? Dan yang lainnya. Kelima, keempat, tahadir Rabbi Ta'ala lil musyrikin. Ayat menika ancaman saking Allah, tantangan saking Allah Ta'ala lil musyrikin, kangge wong musyrik, izharan ya li ajzihim, dalam rangka duduhne kelemahan mereka, wa da'watihim, lan lemahnya dakwah mereka, ilan nuzul ilal haqqi wa qabulih, agar mereka menerima kebenaran. Yang kelima, ikhbarul Quran, Al-Quran ngabarakan bil ghaib, tentang gaib, wa sidqihi fi dzalik,
wa saddaqahu fi dzalik, ya, wa saddaqahu lan dipun beneraken fi dzalik dalam mereka. Zammu kalimatil ahzab, ya, buktinya apa? Pada waktu perang Badar mereka adalah jundun ma hunalika mahzubun min jundun ma hunalika mahzumun minal ahzab. Pada waktu perang Badar mereka terusir. Pada waktu perang Ahzab mereka terusir. Ini bukti. Bukti bahwasanya al-batil pasti akan terkalahkan. Terakhir, zammu kalimatil ahzab wa madluluha illa ta'ti al-ahzabu bi khair. Celaan kalimat ahzab, hizb. Itu adalah kalimat yang senantiasa tercela. Tidak pernah ada kalimat hizb jamaknya ahzab dalam Al-Quran datang dalam bentuk konteks pujian. Tidak ada kalimat ahzab kecuali selamanya dan semuanya datang dalam bentuk celaan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.